warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha dari kelas 4D, semester 4, kelas PAID. Nah, di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari artikel yang berjudul menelusuri evolusi jiwa agama pada orang dewasa dan lansia. Nah, artikel ini menguraikan bagaimana sikap dan perspektif individu terhadap agama berubah seiringnya bertambah usia. Nah, mulai dari masa dewasa hingga ke tahap lansia. Nah, berikut adalah poin-poin signifikan dari artikel berikut. Baik, yang pertama, evolusi jiwa agama pada masa dewasa. Nah, dalam tahap dewasa atau usia 21 hingga 60 tahun, seseorang umumnya sudah mencapai kestabilan mental yang lebih baik. Nah, cara mereka menjalani agama bukan lagi sekedar mengikuti tradisi atau ajaran orang tua, melainkan merupakan pilihan sadar dan rasional yang menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan hidup, baik dalam karir maupun keluarga. Nah, fase ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dewasa awal dari usia 21 sampai 40 tahun. Nah, fase ini fokus utama ada pada pencarian stabilitas dalam hidup, karir, serta keluarga, dan mulai merenungkan tentang aspek agama yang sesuai dengan latar belakang mereka. Nah, yang kedua, dewasa madya dari usia 40 sampai 60 tahun. Nah, ini adalah masa peralihan baik fisik maupun mental. Menariknya, minat terhadap agama biasanya mulai tumbuh pada fase ini. Nah, kemudian keyakinan seseorang menjadi lebih kokoh, konsisten, bukan bahkan bisa sangat taat atau fanatik karena didorong oleh kepuasan batin yang rasional. Baik, yang kedua, evolusi jiwa agama pada lansia atau usia lanjut. Nah, saat memasuki usia di atas 60 tahun, fungsi fisik dan mental mengalami penurunan yang signifikan. Nah, perubahan ini memengaruhi cara pandang mereka terhadap kehidupan. Perhatikan, mereka berpindah dari pencapaian material di dunia ke persiapan spiritual dan pencarian ketenangan yang lebih dalam. Nah, secara fisik, kehadiran mereka dalam aktivitas keagamaan mungkin berkurang karena masalah kesehatan atau transportasi. Namun, dari sisi spiritual, keyakinan mereka semakin mendalam. Kesadaran dan ketakutan akan kematian meningkat, membutuhkan lebih banyak pemikiran tentang kehidupan setelah mati. Pada titik ini, agama berfungsi sebagai penyelamat dan cara utama bagi lansia untuk menghadapi kecemasan dan ketidakberdayaan. Nah, yang terakhir, perlakuan terhadap lansia menurut pandangan Islam. Di sini artikel kami juga menggarisbawahi pentingnya perlakuan terhadap orang tua yang sudah lanjut usia. Berbeda dengan pandangan Barat yang sering mengandalkan panti jompo, dalam Islam merawat orang tua yang sudah tua adalah tanggung jawab penuh anak-anaknya. Lansia seharusnya dirawat di lingkungan keluarga dengan kesabaran dan kasih sayang, serupa dengan merawat bayi, sebagai bentuk pengabdian terhadap orang tua. Nah, sebagai kesimpulan, perkembangan spiritual manusia sejalan dengan usianya. Apabila orang dewasa menjadikan agama sebagai pedoman rasional untuk menjalani hidup yang produktif, maka bagi lansia, agama menjadi sumber utama kedamaian dalam mempersiapkan diri dengan tenang menghadap